Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik para pencari ilmu, terima kasih atas atensinya dan terus ikuti channel kita dan materi-materi yang akan saya sampaikan. Ini akan bermanfaat sekali nantinya untuk perkuliahan kita. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi hukum acara perdata. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan materi hukum acara perdata yang berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata. Yes, di situ kita sudah banyak mengkaji, ada beberapa asas hukum dalam kaidah hukum perdata. Kali ini kita akan lanjutkan dalam perihal bagaimana pengajuan, gugatan, dan permohonan. Yes, apa aja hal yang berkaitan dengan itu, stay tune terus, gitu ya. Baik, sedikit kita ulas mengenai pengajuan, gugatan, dan permohonan. Di dalam kaidah hukum acara perdata, ruang lingkup peradilan hukum peradilan perdata, ruang lingkupnya itu ada dua, gitu ya, ada dua hal. Yang pertama itu gugatan, yang kedua itu adalah permohonan. Yes. Maka di sini kita lihat apa beda daripada gugatan dan apa bedanya dengan permohonan. Jadi di sini kita akan mulai dari gugatan. Gugatan itu siapa subjeknya? Maka dalam gugatan dan permohonan ini subjeknya atau para pihak ya bisa dua model. Model yang pertama dalam gugatan. Gugatan itu otomatis ada penggugat dan ada tergugat. Maka ada dua pihak atau dua subjek hukum, baik itu orang perlawan perorangan maupun orang lawan badan hukum atau badan hukum lawan orang. Itu terserah bagaimana nanti kedudukannya, pokoknya sesuai kedudukan bagi para pihaknya berdasarkan permasalahan hukumnya. Selanjutnya permohonan. Permohonan subjeknya itu berapa? Dia satu. Itu bedanya ya. Kalau gugatan dua, permohonan itu satu. Satu itu maksudnya apa? Ya, namanya permohonan. Di sini dia berharap ada suatu keputusan atau istilah lainnya itu adalah penetapan, gitu ya, dari majelis terhadap apa yang menjadi permasalahan hukum bagi personalnya, gitu ya. Biasanya diajukan oleh satu orang saja tanpa para pihak. Tanpa para pihak maksudnya tidak ada penggugat dan tergugat, tapi hanya saja pemohon. Termohonnya siapa, Pak? Termohonnya itu adalah pengadilan. Di sini majelis hakim sebagai termohon untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Selanjutnya dalam gugatan itu terdapat sesuatu sengketa atau konflik. Itu dia. Ada masalahnya, itu ya. Harus ada masalah. Tanpa masalah tidak bisa. Maka kita harus memahami dia ada masalah dulu, gitu ya. Kemudian dalam permohonan tanpa suatu masalah sengketa atau konflik. Jadi dia tidak harus ada sengketa atau konflik. Atas permohonan itu biasanya dikaitkan dengan kebutuhan kita. Contoh, seseorang ingin mengubah namanya yang ternyata diketahui namanya itu tidak sesuai dengan di identitas dia di ijazah, gitu ya, dengan identitas itu tidak sesuai, atau mengubah nama benar, gitu ya, namanya mungkin mengandung unsur, kalau orang dulu mengatakan itu ya berat lah, gitu ya, atau ada hal yang membuat dia nantinya sering sakit atau segala macamnya, hingga kemudian ganti nama untuk meringankan. Nah, itu istilah orang lama, gitu ya, orang zaman dahulu. Tapi kalau sekarang ya kalau mau keren namanya mungkin, gitu ya, ganti nama bisa nggak? Bisa, gitu ya. Dan nanti seluruh ijazahnya itu namanya tetap itu, tapi kemudian dilampirkan SK dari atau penetapan daripada pengadilan, gitu ya. Jadi bisa secara otomatis digunakan. Selanjutnya dalam gugatan itu hasil atau outputnya itu berupa putusan pengadilan karena ada masalah hingga diputuskan.
Sedangkan permohonan saat kemudian dia tidak ada masalah, maka cuman diberikan penetapan. Dia ditetapkan aja karena tidak ada para pihak kan gitu ya. Selanjutnya gugatan itu mengikat output tadi itu putusan itu mengikat bagi para pihak, kedua belah pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan permohonan itu mengikat bagi pemohon. Ya, dia yang memohonkan dia terikat oleh putusan itu hingga kemudian apa yang dimohonkan itu berimplikasi kepada dia dan dokumen-dokumen hukum pribadinya seperti itu. Itu dia ya. Selanjutnya kita akan sedikit ulas perihal kewenangan. Ini kompetensi. Jadi di dalam peradilan perdata, kompetensi mengadili ini menjadi penting diketahui, gitu ya. Kompetensi mengadili. Kompetensi mengadili dalam hukum acara perdata itu ada dua, ada absolut dan ada relatif. Absolut atau mutlak, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kewenangan absolut dalam mengadili? Itu ya. Kewenangan mutlak atau absolut kompetisi, gitu ya. Kompetisi itu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, atau istilahnya kita pahami itu adalah kekuasaan atributif. Itu dia, kekuasaan atributif. Dia diberikan kewenangan untuk mengadili secara atributif oleh negara, gitu ya. Selanjutnya kewenangan relatif atau relatif kompetisi itu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Ya, ini bisa kita lihat sebenarnya di dalam konsepsi HIR dan RBG sebagai peraturan formil daripada kaidah hukum perdata, gitu ya. Maka bisa dilihat di sini biasanya, gitu ya. Ini mutlak, ini maksudnya apa nih Pak, kan gitu. Dan kewenangan relatif itu apa maksudnya? Kewenangan mutlak itu pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan mengadili. Ini berkaitan dengan contoh ini, ada pengadilan peradilan pidana, ada peradilan perdata, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan militer, ada peradilan lain-lainnya gitu. Banyak sekali peradilan, gitu ya. Ada juga peradilan khusus lainnya, misal hubungan industrial dan segala macam, yang bahkan peradilan di dalam kelembagaan itu bisa dimasukkan dalam kompetensi, gitu ya. Contoh, misal ini mengenai kode etik, maka peradilannya mana? Dewan Kode Etik, kan gitu ya. Terus berlanjut itu berkaitan dengan pembagian berdasarkan kompetensi, gitu ya, mutlaknya, kompetensi mutlaknya, kewenangan mutlaknya. Sedangkan kewenangan relatif di sini diatur berdasarkan wilayah atau tempat tinggal tergugat. Ya, dari misal kasus ini ada kasus wan prestasi. Si A sebagai penggugat, si B tergugat. Si A tinggalnya di Aceh, si B tinggal di Pekanbaru. Perjanjian juga dilakukan di Pekanbaru, gitu ya. Misal transaksi sayur mayur dari Aceh ke Pekanbaru. Yang dari A itu dari Aceh dia ke Pekanbaru untuk transaksi dengan B sayur-sayuran, gitu ya. Lalu jika terjadi masalah hukum di antara keduanya, itu bagaimana menyelesaikannya? Maka di wilayah peradilannya itu adalah di mana tempat tinggal tergugat. Di mana tempat tinggal tergugat, contoh di Kota Pekanbaru. Lalu pengadilan mana yang berwenang? Pengadilannya itu adalah Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Itu menjadi kompetensi relatif atau kewenangan relatifnya, gitu ya. Wajib diberikan ke sana. Itu menjadi wilayahnya. Maka kita juga saat kemudian memahami ini, tentunya kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah nantinya jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan suatu perjanjian.
Apa asas yang berlaku di sini? Asasnya itu adalah asas actor sequitur forum rei. Yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, bukan penggugat gitu ya. Kecuali nanti ada beberapa optionnya gitu ya. Ada beberapa optionnya. Kemudian gugatan. Boleh nggak gugatan itu secara lisan atau gugatan harus tertulis? Nah ini ya, dalam kaidah hukum perdata. Kita bisa lihat sebenarnya di dalam beberapa ketentuan pasal ya, di dalam HR itu mengatakan bahwa gugatan itu harus diajukan secara tertulis dengan model surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakil atau kuasanya yang sah gitu ya, atau dia menggunakan kuasa hukum silakan, kan gitu, boleh PH. Selanjutnya, bagaimana jika kemudian mereka tidak bisa menulis atau tidak bisa membaca hingga kemudian tidak dapat membuat naskahnya atau tidak paham naskahnya? Maka boleh diadakan ini ya, bagi mereka yang buta huruf itu boleh dilakukan lisan, namun tetap dibuat dalam bentuk tertulis gitu ya. Ibarat nanti ada yang juru ketik gitu ya, ada juru ketik, dia yang kemudian memberikan menuangkan apa yang disampaikan secara lisan itu menjadi tertulis gitu ya. Lalu setelah tertulis, selanjutnya itu didaftarkan ke paniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan serta membayar biaya perkaranya. Itu mengenai kompetensi. Tadi kita sudah ulas tentang gugatan dan permohonan serta kompetensi mengadilinya, gitu ya. Oke, ini saya berikan ini ya, pemohon ke adik-adik bagaimana proses pemeriksaan di persidangan. Ini nanti silakan dilengkapi gitu ya. Saya berikan akan beberapa cluenya, prosesnya saja nanti silakan dilengkapi adik-adik gitu ya. Cari baca buku lagi kemudian lengkapi lagi. Yang pertama, penggugat mengajukan gugatan dan melunasi biaya perkara. Ini acaranya. Dia daftarkan dulu ke kepaniteraan pengadilan negeri atau di bagian pendaftaran di depan gitu ya, di registrasi. Setelah didaftarkan, diregistrasi, kemudian majelis ketua pengadilan akan menetapkan dan menunjuk siapa aja yang menjadi majelis hakimnya. Ada 3 orang nanti akan ditunjuk, mereka yang akan memimpin persidangan nantinya. Kemudian majelis hakim di sini menentukan tanggal hari sidang gitu ya, kemudian memanggil para pihak pada hari persidangan dengan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti. Itu nanti panjang prosesnya gitu ya. Kemudian penyerahan surat panggilan sidang dan salinan surat gugatan kepada para pihak, kepada penggugat, kepada tergugat, kemudian kepada jurusita atau panitera di persidangan. Kemudian jurusita menyerahkan risalah atau relas panggilan kepada majelis hakim untuk menuju persidangan, kemudian melaksanakan pemeriksaan di persidangan. Di situ nanti akan ada pemeriksaan. Baik kita nanti ditanya masalah dokumen, dokumen, buktinya, saksinya, di situ kita hadirkan, kita siapkan dan kita kemas dengan baik agar kita memahami bahwa di situ pentingnya kedudukan alat bukti dalam kaidah hukum perdata. Oke, sampai di sini bisa difahami ya adik-adik. Nanti kita akan lanjutkan karena ini beberapa sesi materi hukum acara perdata, kita perlu pendalaman. Nanti saya akan coba ulas kembali, namun sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanya-tanyakan, silakan masukkan saja ke kolom komentar. Kita akan diskusi nantinya di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, stay tune terus di channel kita. Selalu sehat, salam protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.